Teka-teki dalang yang bermain di balik mafia minyak goreng akhirnya terungkap. Setidaknya ada 4 orang yang ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus tersebut. Keempat tersangka yaitu IWW, Dirjen Perdagangan Luar Negeri Kemendak, MPT Komisaris PT Wilmar Nabati Indonesia, SMA, Senior Manager Corporate Affair Permata Hijau Group, dan PT General Manager di bagian General Affair PT Musim Mas. Menurut Jaksa Agung ST Burhanuddin, penetapan tersangka setelah penyidik menemukan 2 bukti permulaan yang cukup. Membedakan, kalau cukup bukti, ada informasi dan ada fakta, kami akan lakukan. Ya. Bagi kami, siapapun, menteri pun, kalau cukup bukti, ada fakta, kami akan lakukan itu. Jaksa Agung mengatakan para tersangka diduga melakukan perbuatan hukum sebagai berikut. 1. Adanya permufakatan antara pemohon dan pemberi izin dalam proses penerbitan persetujuan ekspor. 2. Dikeluarkannya persetujuan ekspor kepada eksportir yang seharusnya ditolak izinnya karena tidak memenuhi syarat, yaitu mendistribusikan CPO atau RBD palm olein tidak sesuai dengan harga penjualan dalam negeri atau DPO, serta tidak mendistribusikan CPO dan RBD palm olein ke dalam negeri sebagaimana kewajiban yang ada dalam DMO, sebesar 20% dari total ekspor. Atas perbuatannya, para tersangka disangkakan melanggar pasal 54 ayat 1 huruf A dan ayat 2 huruf A, B, E, dan F Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan, serta Keputusan Menteri Perdagangan Nomor 129 Tahun 2022, Junto Pasal 170 Tahun 2022 tentang penetapan jumlah untuk distribusi kebutuhan dalam negeri dan harga penjualan di dalam negeri. IWW dan MPT ditahan di Rutan Salemba Cabang Kejaksaan Agung RI, sementara PT dan SMA ditahan di Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Ya, pemirsa, misteri mafia minyak goreng terungkap. Pelakunya melibatkan orang dalam dari Kementerian Perdagangan sendiri. Kejaksaan Agung kemarin telah menetapkan Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Indrasari Wisnuwardana dan 3 orang dari pihak swasta sebagai tersangka dalam kasus pemberian fasilitas ekspor bahan baku minyak goreng. Upaya mengusut korupsi yang melibatkan pejabat eselon 1 itu ditengarai baru awal dari upaya untuk membongkar mafia minyak goreng yang telah menimbulkan kelangkaan dan harga yang melambung. Benarkah masih ada pemain besar lainnya yang belum terungkap? Usut tuntas minyak mafia goreng. Menanggapi penetapan tersangka anak buahnya, Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi angkat bicara. Lutfi menyatakan pihaknya mendukung penuh proses hukum yang sedang berjalan ini dan meminta jajarannya di Kementerian Perdagangan terbuka untuk memberikan informasi membantu penegak hukum. Saya tentunya tegas ingin mengulang lagi bahwa Kementerian Perdagangan mendukung daripada proses hukum ini dan kita sadar bahwa ini merugikan masyarakat banyak. Dan mudah-mudahan dapat selesai pada kesempatan pertama dan saya sudah menginstruksikan kepada seluruh insan di Kemendak ini untuk membantu proses daripada penyelidikan dan proses hukum ini sampai tuntas. Seperti saya utarakan bahwa ini banyak menyinggung banyak orang dan mempunyai relevansi yang sangat luas. Jadi tentunya itu bisa datang dari mana saja dan bisa juga datang dari dalam di Kementerian Perdagangan sendiri. Jadi saya kembali ingin menyerahkan ini sebagai suatu proses hukum yang kita mesti selesaikan pada kesempatan pertama supaya biang daripada permasalahan ini bisa ditanggulangi secara hukum dan bisa menyelesaikan permasalahan yang kita hadapi terutama tentang kelangkaan minyak goreng. Sebelumnya Presiden Joko Widodo meminta kasus korupsi minyak goreng ini diusut tuntas. Usai Kejaksaan Agung menetapkan 4 orang tersangka. Ada permainan. Oleh sebab itu kemarin dari Kejaksaan Agung sudah menetapkan 4 tersangka urusan minyak goreng ini. Dan saya minta diusut tuntas sehingga kita bisa tahu siapa ini yang bermain, ini bisa ngerti.
Tersangka Indrasari Wisnuwardana diketahui menjabat sebagai Dirjen Perdagangan Luar Negeri di Kementerian Perdagangan sejak 2019 menggantikan Oke Nurwan yang kini menjadi Dirjen Perdagangan Dalam Negeri. Indrasari Wisnuwardana diketahui juga menjabat sebagai PLT Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka dan Komoditi atau Bapepti. Indrasari Wisnuwardana juga pernah diangkat Menteri BUMN Erick Thohir sebagai Komisaris PT Perkebunan Nusantara II atau PTPN II. Pada 2019 lalu KPK sempat memanggil tersangka terkait kasus suap impor bawang putih dan saat itu tersangkanya adalah Inyoman Damantre, mantan anggota DPR RI. Dan pemirsa, meskipun sudah ada tersangka dalam kasus perizinan ekspor CPO yang melibatkan seorang pejabat Kementerian Perdagangan dan 3 pihak swasta, keberadaan mafia minyak goreng masih menyisakan tanda tanya besar. Pasalnya, Menteri Muhammad Lutfi pernah berjanji membongkarnya dengan menyerahkan data terduga ke kepolisian pada Maret lalu. Apakah ini artinya masih ada mafia besar lainnya yang juga turut membuat kisruh minyak goreng di tengah masyarakat? Siapa mereka dan bisakah diusut tuntas? Sudah bersama kita melalui sambungan Zoom, ada Pak Oke Nurwan, Dirjen Perdagangan Dalam Negeri dari Kementerian Perdagangan, Pak Amin dari anggota Komisi 6 DPR RI fraksi PKS, dan Pak Bayu Krisnamurti, Wakil Menteri Perdagangan 2011-2014. Selamat malam Pak Oke, Pak Amin, dan Pak Bayu. Selamat malam, Mas Aryo. Baik, saya ke Pak Oke dulu ya. Pak Oke, ketika Mendak kemana-mana mengatakan banyak mafia, ada oknum yang bermain, ternyata salah satu tersangkanya adalah anak buahnya sendiri. Dan juga rekan Bapak yang menggantikan posisi Bapak di Dirjen Perdagangan Luar Negeri. Pak Oke kaget dengan penetapan tersangka Pak Wisnu ini, Pak Oke? Kaget, jelas kaget. Jelas kaget karena posisinya pada saat saya dengan Pak Menteri dan jajaran Kementerian Perdagangan itu dengan kita lebih konsentrasi ke distribusinya, pengalirannya, distribusinya yang pada kenyataannya ternyata juga langka dan kalaupun ada harga meningkat. Jadi kita lebih arah di distribusinya. Jadi dan orientasi kami yang kami sampaikan ke para aparat penegak hukum itu adalah dari sisi pelaku usahanya yang dimaksudkan bahwa ini ada gangguan terhadap distribusinya, itu intinya. Dan ternyata ya kaget dan sejak proses penetapan tersangka tersebut Pak Menteri langsung mengumpulkan kami dan tadi seperti disampaikan Pak Menteri, baik. Kami diinstruksikan untuk membantu proses penegakan hukum yang tengah berlangsung tersebut. Baik, Kejaksaan Agung mengatakan Pak Wisnu ini membantu adanya ekspor CPO meskipun secara prosedural tidak memenuhi syarat ketiga dari produsen sawit tersebut. Sampai sejauh mana pengetahuan dari Menteri Perdagangan M. Lutfi dalam kasus ini, Pak Oke? Maksudnya gimana? Ya, artinya apakah ini murni hanya kebijakan dari seorang dirjen saja ataukah seharusnya ini juga menjadi ranah dari seorang Menteri Perdagangan? Saya kira itu nanti hasil lidiknya dari penegak hukum dan saya tidak bisa ini karena tadi ini pun adalah suatu hal yang mengagetkan kami. Pak Oke sudah ikut dimintai keterangan oleh Kejaksaan Agung, Pak Oke? Sudah. Baik, saya ke Pak Bayu dulu, Pak Bayu Krisnamurti sebagai mantan Wamendak 2011-2014. Kalau Bapak melihat kasus ini, Pak Bayu, apakah ini memang murni hanya domainnya Dirjen saja, ataukah ada pihak-pihak lain di Kemendak yang juga ikut serta dalam kasus ini, Pak Bayu? Kita perlu lihat regulasi yang ditetapkan ya, dan biasanya untuk persetujuan impor atau ekspor itu memang diselesaikan pada level teknis. Ya, tidak lagi naik ke pimpinan tertinggi. Bahkan dalam sistem Kementerian Perdagangan yang pada dulu tahun 2014 saya ikut membangun dan saya tahu sekarang sudah hampir 100% semua diimplementasikan adalah menggunakan elektronik Inatrade bukan perizinan elektronik. Ya.
Jadi sistemnya tidak lagi ketemu orang dengan pemohon dengan pemberi izin, dan itu semua dilakukan pada level teknis ya, dengan menggunakan basis Inatrade itu. Memang bahkan sepengetahuan saya sebelum kebijakan minyak goreng yang baru, ekspor minyak goreng itu memang bebas. Itu bahkan tidak perlu ada izin dari dirjen atau apapun, sepanjang dia sudah bisa mengisi Inatrade, maka dia bisa melakukan ekspor sendiri. Tapi itu kondisinya normal kan? Ya. Setelah kebijakan DMO DPO memang sengaja dihambat ekspornya untuk bisa memberikan pasokan ke dalam negeri. 20% untuk DMO dulu terlebih dahulu, baru bisa ekspor ya Pak Bayu ya? Iya, jadi baru memenuhi ketentuan DMO kan begitu. Memenuhi dulu, oleh sebab itu harus ada proses assessment, dan di situ sistem mungkin pasti sedang dalam proses membangun untuk supaya bisa elektronik, tetapi disitulah sebenarnya kemudian proses untuk mengambil keputusan oleh Dirjen. Oke, baik. Apakah ini juga artinya ada celah sebenarnya dari sistem yang telah dibangun melalui sistem elektronik tadi, ternyata masih bisa dimanfaatkan jalur-jalurnya untuk adanya dugaan transaksional seperti itu? Ya, sebenarnya sudah sangat diminimumkan ya dengan elektronik. Tapi itu tadi, ini kan ada perubahan kebijakan. Ya, sistem yang lain semua sudah tetap menggunakan basis elektronik, tidak ada tatap muka, tidak ada komunikasi selain paper, selain surat menyurat, alat-alat bukti dan sebagainya. Tapi karena ini perubahan kebijakan, maka di situ kemungkinan terjadi. Jadi menurut saya ini adalah sebuah situasi yang sangat kasuistis ya, dengan situasi yang case by case ya harus dilihatnya. Makanya penilaiannya juga harus demikian menurut saya. Baik, saya ke Pak Amin Akram. Pak Amin, Komisi 6, komisi tempat Anda bekerja di DPR, pernah mencecar Pak Wisnuwardana ini soal minyak goreng. Apakah ketika Komisi 6 menggunakan haknya untuk bertanya kepada Ditjen Perdagangan Luar Negeri, juga sudah mulai terbuka adanya praktik atau permainan yang tidak beres untuk urusan ekspor CPO ini, Pak Amin? Ya, jadi waktu RDP dengan kita, ya kita belum bisa membaca itu. Justru kita menuntut mitra kita, dalam hal ini Kementerian Perdagangan, yang 2 kali Menteri Perdagangan dan punya bawahan Dirjen atasan Presiden, untuk memberantas para mafia minyak goreng. Saya menggunakan istilah itu karena istilah ini sudah keluar dari lisannya Pak Menteri Perdagangan ketika rapat dengan Komisi 6. Mafia minyak goreng ini benar-benar jahat, begitu kata Pak Menteri. Gitu. Ya, dan kita sebagai mitra, kita legislatif melaksanakan fungsi pengawasan, menuntut pemerintah untuk menyelesaikan ini secara tuntas, gitu. Pasti ini ada yang tidak beres, dan ini terbukti dengan ditersangkakannya Dirjen Daklu, Kemendak. Ini bukti ada kolusi antara penguasa dan pengusaha yang menyebabkan terjadinya krisis minyak goreng ini. Dan baik, kalau tadi Pak Bayu dan juga Pak Oko sudah mengatakan memang sudah ada sistem secara elektronik yang untuk meminimalisir terjadinya kontak tatap muka ataupun pertemuan antara swasta dengan regulator, dalam hal ini pemerintah, untuk meminimalisir terjadinya kecurangan ataupun kolusi seperti itu. Apa yang salah kalau menurut Komisi 6 dengan kondisi ataupun dengan kejadian yang terjadi saat ini, Pak Amin? Jadi namanya sistem itu kan terdiri dari perangkat-perangkat dan juga ada teknologi, juga ada faktor manusianya. Tetap yang berpengaruh dalam sistem itu kan manusia, gitu. Buktinya yaitu tadi masih ada dan banyak ditemukan persetujuan ekspor untuk eksportir yang sebelumnya belum memenuhi syarat untuk ekspor. Dalam hal ini waktu masih Kemendak nomor 6 tahun 2022 yang berlakukan, kan syaratnya harus memenuhi DMO 20% dan memberikan CPO dengan harga yang ditentukan oleh SE Kemendak tersebut ya. 9.300 untuk CPO dan 10.300 untuk malin. Nah, baru setelah memenuhi DMO dan DPO itu, baru mestinya para pelaku usaha ini bisa mendapatkan PE. Ya, tapi kenyataannya kan banyak yang terjadi kasus ekspor ilegal ini. Nah, itu kan berarti ada kolusi antara
penguasa dan pengusaha. Baik, kalau Nah, kalau Pak Amin atau DPR melihat sudah ada pemetaan, ada 1 orang dirjen yang menjadi tersangka dan juga 3 orang dari pihak swasta juga ikut menjadi tersangka, apakah ini sudah menjawab adanya mafia besar di balik masalah minyak goreng ini, Pak Amin? ya kalau kami menyoroti pertama Pak Dirjennya ya ini bagian dari pejabat pemerintah. Ya tentu apakah hanya Dirjen ini yang bermain atau yang ada yang lain, nah, kita nggak tahu. Kita minta tentu saja aparat hukum untuk membuktikannya. Yang kedua, dari para pelaku usaha itu adalah mereka-mereka para pelaksana, entah itu komisaris, entah itu manajer, ya GM dari perusahaan terkait, ya milik pelaku usaha. Nah, selama ini kecurangan yang dilakukan oleh beliau-beliau yang sekarang ditersangkakan itu, khususnya para pelaku usaha ini, apakah hasilnya itu dinikmati oleh pribadi-pribadi tersebut atau masuk ke perusahaan? Nah, itu kan juga harus diusut. Ini akan menentukan juga, oh ini orang ini sebetulnya bermain pribadi nih, atau sebetulnya dia bermain curang bagian dari sistem perusahaan itu. Itu harus dibuktikan juga oleh para pelaku usaha, para aparat hukum kita. Baik, Pak Bayu, kalau Anda melihat kasus minyak goreng ini dengan ditetapkan 4 orang tersangka, apakah Anda melihatnya ini sebuah masalah sistemik ataukah masalah personal saja, Pak Bayu? Saya kira, dugaan saya bukan ahli hukum dan saya setuju dengan Pak Amin tadi, silahkan aparat hukum yang nanti membuktikan. Tapi dugaan saya ini adalah situasi yang kasuistik. Ya. Karena misalnya 3 perusahaan yang disebutkan, itu adalah perusahaan-perusahaan yang multinasional. Mereka melisted ke berbagai pasar saham dengan pemegang saham yang datang dari berbagai negara. Mereka sangat ketat diperiksa dalam konteks laporan keuangan dan sebagainya, sehingga rasanya mereka terlalu besar untuk mengambil risiko rusak nama baiknya dengan kasus seperti ini. Gitu. Jadi kalau saya melihatnya ini adalah kasus kejadian pada waktu itu, dan sekali lagi saya bukan ahli hukum. Kita biarkan proses hukum yang akan menentukan kondisi itu. Namun demikian, yang mungkin harus dilihat lebih dalam sebenarnya adalah bukan hanya siapa yang benar atau siapa yang salah, tapi apa yang benar dan apa yang salah gitu, dalam kasus ini. Jadi bukan pada orangnya, tapi pada mungkin juga justru pada gambaran sistem secara keseluruhan. Tadi misalnya pelarangan ekspor, apakah pelarangan ekspor itu akan menyelesaikan masalah kenaikan harga minyak goreng di dalam negeri, atau bahkan penetapan tersangka 4 orang ini apakah akan membuat minyak goreng kemudian menjadi murah di dalam negeri? Karena permasalahan besarnya justru ada di tingkat global. Dan jangan lupa bahwa kita ini negara besar, 65% dari minyak sawit kita tuh diekspor. Justru kalau misalnya ekspornya seluruhnya dibatasi, jangan-jangan malah nanti pasokan minyak goreng ke dalam negeri menjadi tidak tersedia. Karena ada dalam proses produksi minyak goreng dari CPO itu menghasilkan produk-produk sampingan yang pasar dalam negerinya praktis nggak ada, hanya diekspor. Sehingga kalau ekspornya ditutup, produk sampingannya menumpuk, perusahaan-perusahaan ini bisa berhenti memproduksi minyak goreng karena sudah kebanyakan produk sampingan. Karena itu membutuhkan gudang dan tangki yang besar untuk menampung stearin. Yang lain juga adalah menurut saya yang harus kita cermati dan kita bijak mengelolanya. Kalau sampai perusahaan-perusahaan ini takut dan kemudian disalahkan terus, mereka berhenti berusaha. Lagi-lagi nanti minyak gorengnya malah justru nggak tersedia. Jadi inti dari semua yang kita coba atasi ini harusnya dikembalikan kepada tujuan dasarnya atau tujuan awalnya, yaitu agar minyak goreng tersedia, tidak langka, dan dengan harga yang terjangkau oleh masyarakat. Baik. Nah, ini saya kira yang baik selalu kita coba kembalikan ke situ, karena tadi mencoba untuk mencari siapa yang benar, siapa yang salah itu baik, tapi mungkin yang lebih baik dan lebih penting adalah apa yang benar dan apa yang salah. Dan dalam hal ini menurut saya adalah untuk mengusahakan supaya minyak goreng tersedia di masyarakat dengan harga terjangkau. Baik, saya ke Pak Oke. Pak Oke, data Kemendak menunjukkan sebenarnya minyak ini ada, tetapi ketika dicek ke lapangan oleh Menteri Perdagangan sendiri ternyata barangnya tidak ada. Sebenarnya apa yang terjadi sesungguhnya, Pak Oke? Ya, itu yang tadi disampaikan. By system,
itu sudah terinformasikan minyak itu ada, gitu kan. Tapi kenyataan tidak langka dan bahkan kalau ada pun harganya tinggi. Hal yang harus dipelajari di sini adalah tadi saya setuju, ini apa dan bagaimana lah. Hal yang dipelajari pada saat itu, pada saat pelaksanaan DMO DPO adalah mekanisme pasar dilawan. Dan mekanisme pasar dilawan itu membuat celah di mana terjadi gap yang tinggi harga antara di dalam negeri dengan di luar negeri. Ini adalah memicu ada potensi pemanfaatan gap tersebut. Ini sehingga kami konsentrasinya untuk memastikan terdistribusi dan tidak ada yang memanfaatkan gap tersebut. Nah inilah yang kita pada saat itu konsentrasinya sehingga berusaha kami monitor di lapangan. Kalaupun tadi kenyataannya ya tadi mengantri langka dan kalaupun tersedia harga tinggi sehingga memang mekanismenya itu adalah ada sesuatu yang cukup tinggi untuk memancing kenakalan. Nah, oleh karena itu ada perubahan kebijakan dan saat ini ketersediaan minyak goreng selain difokuskan untuk minyak goreng curah dengan harga eceran tertinggi 14.000 atau itu juga dan kita saat ini adalah dengan memanfaatkan bantuan tunai langsung. Baik Pak Oka, nanti kita akan lanjutkan lagi masalah disparitas yang cukup tinggi, cukup besar antara harga dalam negeri dengan luar negeri dan juga soal price control yang ditengarai menjadi pemicu langkanya minyak goreng di pasaran. Nanti kita lanjutkan lagi Pak Amin, Pak Oka dan juga Pak Bayu dialog kita dan pemirsa tetaplah bersama kami di MNC News Prime.